Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Regina Putri dari kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan tentang kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Sultan Abidin pada abad ke-13 di Maluku Utara. Puncak kejayaan kerajaan ini dicapai pada masa Sultan Baibullah. Pada tahun 1575, Sultan Baibullah berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Sultan Uku. Wilayah kekuasaan meliputi Halmahera, Seram, Kai, hingga Irian Jaya. Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu untuk mengusir para bangsa Portugis dan dari Maluku dengan membentuk persekutuan, yakni Persekutuan 9 yang dipimpin oleh Tidore dan Persekutuan 5. Kehidupan politik Kerajaan Tidore dan Ternate. Kehidupan politik di kawasan Kepulauan Maluku sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa-bangsa barat di kawasan ini mempunyai andil yang sangat besar di dalam pertikaian antara kerajaan Kepulauan Maluku Kepulauan Maluku. Bangsa barat pertama yang datang adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1512, persekutuan dengan Ternate yang membangun benteng pertahanan. Lalu Spanyol datang dan membangun persekutuan dengan Tidore. Keterlibatan dua bangsa asing yang memperpuncing pertikaian yang terjadi antara kedua bangsa dan kerajaan. Bahkan, pertikaian itu harus diselesaikan oleh Paus melalui perjanjian Saragossa. Dampak adalah Maluku berada di bawah kekuasaan Portugis. Sementara itu, Spanyol harus hengkang dan menduduki Filipina. Dalam perkembangannya, Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai Kepulauan Maluku. Tindakan ini mendapatkan perlawanan rakyat dari kedua kerajaan. Perang terjadi dan Sultan Hairun Ternate tewas terbunuh dalam sebuah pertempuran pada tahun 1570. Perlawanan berikut diteruskan oleh Sultan Baibullah. Ia mendapatkan sebutan Tuan Dar 72 Pulau. Kerajaan Ternate pun mencapai puncak kegelimangannya. B. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Kepulauan Maluku diwarnai oleh dua agama, yaitu Islam dan Katolik. Sementara itu, di daerah pedalaman masih mempunyai animisme dan dinamisme. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh para dai dan pedagang dari Jawa yang datang ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Sedangkan agama Katolik dibawa oleh bangsa Portugis. Dalam perkembangannya, Portugis berhasil mengadu domba rakyat Maluku dengan dasar agama. Tetapi berkat persatuan di antara rakyat Ternate dan Tidore, perbedaan itu bisa diatasi hingga tidak saling mengalahkan. Kini masih bisa menyaksikan sisa-sisa kebesaran Islam di Maluku, baik berupa pendirian masjid, istana, benteng, keraton, dan benda-benda yang bersejarah lainnya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi rakyat sangat dipengaruhi oleh perkebunan, rempah-rempah, dan aktivitas perdagangan. Ternate dan Tidore sebagai produsen utama komunitas rempah-rempah yang banyak diperjualbelikan dalam perdagangan dunia. Semakin ramai kegiatan perdagangan, semakin besar pula kesempatan rakyat untuk menikmati kesejahteraan. Akan tetapi, kedatangan Portugis dan Spanyol ke Pulau Maluku menimbulkan pertikaian antara Ternate dan Tidore. Kini, ada dugaan bahwa pertikaian Belanda masyarakat Maluku disebabkan datangnya provokator dari luar. Nama kerajaan peninggal pengaruh karena praktik monopoli VOC dalam perdagangan yang diikuti dengan kebijakan ekstripasi. Kehidupan masyarakat semakin hancur dan menderita. Itulah beberapa contoh negara kerajaan tradisional yang pernah ada di Indonesia. Masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda, sejarah sendiri-sendiri, dan mempunyai peran yang berlainan. Sebagian dari sisa peninggalan sejarah masih bisa kita saksikan hingga masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.